Kan Kak Feve. Oh, baik. Terima kasih Bu Tanika. Halo semua. Halo. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari jauh. Namanya Kak Felita Fania. Saya bacakan CV-nya sedikit aja. Ya. Jadi Kak Feve ini lulus dari Teknik Industri SGU. Ya, kemudian lulus juga dari SUS ya, SUS Westfalen. Oh, SUS Westfalen untuk Bachelor of Engineering ya. Nah, di SGU pernah mendapat award Best Graduate of Industrial Engineering in September 2017. Kemudian lanjut sekolah S2 di Master of Science in Engineering and Management in Production System. Pertama masuk di Belanda dulu ya Kak, Maastricht School of Management. Enggak, pertama yang di Aachen. Jadi satu Oh, pertama di tahun Aachen. di Aachen, satu setengah tahun di Aachen, setengah tahun di Maastricht di Belanda. Oh gitu, oke. Oke. Terus experience-nya sudah pernah bekerja segala macam. Mungkin kita mulai ke tanya jawab aja ya Kak. Boleh. Nah, tadinya kan Kak PP ini mau menyampaikan apa tentang tugas akhirnya, tapi dan lain hal masalah konfidensial dengan institusi segala macam, jadi nggak jadi gitu loh. Sayangnya Oke. tidak bisa. Mohon maaf. Bisa. Baik, kita cerita tentang pengalaman aja Kak, pengalaman setelah tamat dari SGU. Ya kan, setelah tamat dari SGU itu Kakak kemana? Selesai dari SGU, waktu itu sempat bingung antara mau lanjut kerja atau mau S2 gitu. Terus orang tua menyarankan untuk S2 aja. Um, Dicari-cari, sambil cari S2 juga, sempat browsing-browsing segala macam, ketemu jurusan yang pas, gitulah. Nah, terus tanya ke orang tua boleh nggak lanjut ke Jerman, akhirnya diskusi segala macam, jadilah saya diizinkan ke Jerman. Oh, jadi Gitu. di Indonesia nggak sempat ini kerja dulu, sempat kerja. Selama waktu nunggu aja sih, karena kan Berapa waktu lama itu lulus Kak? itu nggak langsung daftar. Hmm, Sempat nunggu setahun, jadi kosong setahun, itu susah. sempat magang bentar, terus habis itu lebih fokus ke belajar bahasa sih, Hmm, buat mempersiapkan. Tuh. oke. Terus sekarang waktu ngambil S2 di Jerman, bisa ceritain nggak prosesnya seperti apa? Bagaimana memilih Hmm. jurusannya, segala biayanya dan segala macam. Kalau untuk prosesnya itu waktu awal itu karena masih nggak tahu jurusannya mau gimana persisnya, aku browsing dari websitenya yang DAAD. Jadi mereka offer beberapa jurusan dari institusi mana gitu-gitu, dari uni mana segala macam. Nah itu habis itu ketemu jurusan ini yang Engineering and Management in Production System. Menarik karena kan dapat benar-benar separuhnya engineering, separuhnya benar-benar pure management. Kan belajar di Mastery itu tuh beneran di sekolah manajemennya. Jadi kita benar-benar belajarnya manajemen yang full kayak anak-anak manajemen yang sekolah gitu kan. Jadi nggak kecampur engineering dan lain sebagainya. Terus untuk masalah pembuatan visa dan lain sebagainya, itu kebetulan aku ketemu pas aku belajar di kursus bahasa Jermannya ini, mereka mau bantuin aku. Jadi kayak ngurusin blog account segala macam itu rekomendasi dari mereka. Memang mereka nggak lakuin, tapi mereka kasih info banyak banget. Jadi sangat membantu lah untuk itu. Kalau tuition fee-nya, karena punyaku ini bahasa Inggris, dan dikelolanya sama International Academy dari RWTH-nya. Jadi sebenarnya yang jurusan aku ini berbayar. Kan orang-orang bilang kalau di Jerman sekolahnya gratis atau cuma biaya administrasi gitu kan istilahnya. Nah, yang punya aku ini nggak bayar. Tapi beberapa temanku juga ada yang apply buat beasiswa. Salah satunya juga dari DAAD itu. Lalu Terus sempat
kakak kelas anak Indo juga yang di jurusan aku itu sempat dapat beasiswa LPDP kalau nggak salah buat ini. Hmm. Atau Hmm. ada program-program beasiswa dari kampusnya, terutama buat yang cewek-cewek di engineering. Sekarang waktu awal-awal masuk dan mungkin sampai sekarang mereka masih ada kayak gerakan Women in Engineering gitu. Jadi mereka pengen engineeringnya juga banyak ceweknya, jadi mereka ada promote buat beasiswa buat cewek-ceweknya gitu. Oh. Banyak sekarang populasinya, cewek-ceweknya yang masuk engineering. Lumayan sih, nggak dikit-dikit banget, tapi memang masih mayoritas cowok. Hmm. Oke. Terus menurut KVV gimana kuliahnya? Enak nggak kuliah di Jerman? Enak-enak enggak ya? Apa nggak enaknya, apa suka dukanya gitu lah. Em, Enaknya sih yang pasti jadi ketemu orang luar, bukan maksudnya belajar culture baru gitu kan. Karena kelasku benar-benar internasional, yang bahkan cenderung nggak ada orang Jermannya. Jadi belajar culture-nya tuh bukan culture Jerman di kampus sebenarnya, belajarnya culture yang luar-luarnya karena ada yang Turki, ada yang Kolombia, Panama gitu-gitulah. Banyak dari berbagai negara, belajar culture-nya banyak, terus lagi ya, bisa belajar dari macam-macam sih, kayak misalnya kan nggak cuma culture, kadang mereka tuh kita bikin kayak makan malam, terus ntar dari negara mana, itu serunya. Oh iya, iya. Jadi ntar bisa cobain makanan dari berbagai macam negara gitu-gitu. Oh iya, itu di tempat saya juga gitu tuh, ada international event ceritanya. Jadi nanti yang misalnya PPI-nya Kolombia bikin masakan apa, nanti PPI-nya Pakistan bikin masakan apa, gitu kan ya? Iya, Nah, di sana semacam tuh. itu. Oh iya, iya, betul betul. Itu enak. Kalau nggak enaknya? Nggak enaknya harus keluar dari comfort zone sih istilahnya. Jadi pertama kan jauh dari orang tua. Jadi semuanya harus mandiri, ngelakuin semuanya harus sendiri. Ya walaupun ada plusnya, jadi bisa tahu gitu kan, oh ternyata aku bisa nih ngelakuin ini sendiri gitu. Tapi ada nggak enaknya gitu. Kalau di rumah kan mungkin biasa kalau makan tinggal makan gitu ya. Kita mama sudah menyediakan di rumah. Kalau di sini kan mikir sendiri, belanja, masak apa gitu-gitu. Terus Nggak jajan, Kak? jajan cuman Jajan-jajan. kali-sekali sih, nyoba-nyoba kayak ya coba-coba, tapi nggak terlalu sering gitu. Pertemanannya juga agak beda tipenya. Kalau ini preferensi setiap orang sih, kalau untuk aku sendiri nggak bisa sedekat kalau zaman kuliah S1. Apalagi kalau di SGU kan kelasnya kecil-kecil. Jadi bisa bener-bener deket lah sama teman-temannya kan. Kalau yang ini nggak, tetap lebih banyak individualisnya, dan kalau memang nggak berusaha untuk ngumpul sama temen, ya nggak ada temen gitulah jadinya. Gitu sih paling. Di jurusan KVV berapa Pak? Halo? Halo, gimana Pak? Oh. Halo, internet saya tuh. Halo? Pak Adit. Enggak, Internetnya Pak pintar Adit saya kita kayak tungguin kelihatan. aja. Udah bisa. Oh, unstable kan, bener. Udah bisa. Udah. Ya. Kak, di jurusan kakak ada berapa orang Indonesia kira-kira? Orang Indonesianya saya sendiri. Oh. Iya, nggak ada Indo lainnya. Tapi itu satu fakulti satu jurusan. Fakultinya ada? Di fakultinya? Kalau di satu fakulti ada tiga. Jadi sama aku bertiga total. Oh, tidak fakulti ya, nggak enak juga tuh. Tapi itu modelnya gimana Kak? Modelnya kampusnya satu gedung, itu satu fakulti atau gimana? Enggak, jadi kalau RWTH itu
punya khusus kayak ruangan untuk lecture. Nah, lecture-nya mereka tuh isinya bisa bervariasi sih. Ada yang dari cuman ruangan kecil yang isinya cuman 20-30 orang, ada yang sampai 80-100 orang atau bahkan lebih. Nah, itu biasa tergantung dari kelasnya. Kalau misalnya ke kelasnya kayak masih di awal-awal semester gitu kan umum gitu kan. Itu gabungan tuh sama beberapa jurusan. Jadinya kita pakai kelas yang kayak 80-100 gitu. Jadi sistem kelasnya bukan yang kecil-kecil tapi gabungan dari semuanya. Makanya lebih nggak kenal sih sama teman-teman sekitarnya kalau nggak benar-benar ngobrol atau apapun gitu. Gitu ya. Oh, nanti pas tugas akhir gitu dikelompokin nggak? Misalnya mau ke profesor ini, ya main di profesor di labnya profesor ini. Kalau Pas di tugas sini akhir. sih sistemnya kayak apply kerja jadinya. Jadi mereka yang over topiknya apa, nanti kita yang kayak semacam apply gitu. Jadi kita mau bilang kita dari jurusan ini, kita mau ambil topik ini, segala macam gitu-gitu. Jadi memang prosedurnya untuk di dalam, jadi kalau RWTH kerja sama institutnya, itu akan udah karena kita tinggal ngurusin topiknya dan lain sebagainya, prosedurnya lebih mudah. Tapi kalau misalnya sampai mau skripsi sama company contohnya, itu akan jauh lebih rumit prosesnya karena harus dapat pengakuan dulu dari jurusanku kalau misalnya topiknya sesuai dan lain sebagainya. Terus paperworknya lebih banyak sih. Jadi nggak kayak waktu kalau di SGU kan tinggal bilang saya mau topiknya ini terus mau sama Pak Bowo atau Bu Tanika atau Putri gitu-gitu kan. Nah, kalau di sini lebih ke apply dan kita sebenarnya malah nggak tahu kayak advisernya tuh baru kenal setelah mereka approve topik kita. Oh, gitu ya. Oke, menarik. Oke, pertanyaan berikutnya, ada nggak? Bagaimana peranan pengalaman selama kuliah di SGU terhadap sekolah di S2 ini? Peranan paling besar mungkin dari pas internship ya. Pertama itu karena memang kan internshipnya di Jerman, jadi untuk adaptasi buat hidup lagi di sini itu lebih gampang. Udah lebih familiar sama lingkungannya, udah siapin mental gitu kan. Kalau orangnya diajak ngomong judes judes gimana gitu. Terus untuk dari internship-nya sendiri dan misalnya kayak sertifikat, kita kan dapat sertifikat dari FHZOS tuh, itu juga berguna banget buat kita kalau mau apply di sini. Salah satunya beberapa uni itu minta semacam GRE test. Cuman karena kita punya sertifikat dari FHZOS, kita nggak perlu GRE test lagi. Jadi yang dilihat cuma yang FHZOS, sertifikat dari FHZOS, yang dari SGU nggak di penyetaraan gitu atau apa? Kayak GRE itu semacam untuk penyetaraan. Jadi kalau misalnya dari luar Jerman, mereka akan meminta kita untuk tes lagi. Nah, tapi karena kita yang SGU punya dari FHZOS itu, jadi kayak mereka udah oke, kita nggak perlu penyetaraan gitu-gitu lagi sih. Jadi beruntung ya kuliah di SGU. Beruntung. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau menurut Kak VV, dari semua ilmu yang dipelajari selama S1 dan S2, apa yang paling dirasakan manfaatnya? Menurut saya, karena saya punya interestnya di proses optimization gitu-gitu, di situ sih, Kak. Kan kita tahu kalau teknik industri kan luas banget gitu kan. Jadi orang bisa ke macam-macam juga begitu setelah lulus gitu. Nah, kalau aku tetap ada di proses optimization itu. Contohnya kayak misalnya waktu S1 gitu kan, ada magang, ada skripsi, itu contohnya penggunaan yang kayak lean methodology atau misalnya yang line balancing gitu-gitu. Nah, untuk di S2-nya sendiri belajar juga sih macam-macam teknikalnya, bahkan kayak part-part mesin gitu, terus welding gitu-gitu sendiri yang cukup mendalam, tapi memang karena interestnya tetap di proses optimization, jadi skripsinya juga kurang lebih nyerempet ke situ gitu kan. Nah, sekarang kalau di S2 itu
kita adopt yang trennya sekarang. Jadi kayak pakai data analytics untuk mempermudah quality inspection process lah, intinya gitu. Boleh cerita sedikit nggak tentang yang proses Sedikit optimasi yang quality ya, sedikit aja. Jadi kalau mereka itu ini juga sebenarnya udah diterapin di salah satu electronic industry, which is di Siemens sebenarnya di Jerman kalau aku baca dari paper-paper gitu. Nah, yang ini tuh jadi mereka kayak selama mereka memproduksi produknya atau machining, itu data-datanya diambil pakai integration sensor dan lain sebagainya. Nah, dari data-data itu akan diolah sama si sensor untuk ngehasilin satu data, misalnya data point sama data deviation misalnya. Nah, data dua macam data ini bisa kita analisa untuk quality-nya. Quality dari produknya itu gimana sih jadinya? Karena kan ada deviation-nya kan. Jadi kita bisa tahu nanti produk ini tuh ternyata berdasarkan data doang reject gitu. Jadi mereka nggak perlu masuk ke quality inspection process lagi karena selama machining tuh udah ada datanya. Jadi ketika tinggal dibaca datanya langsung udah jadi gitu. Nah, yang aku lakuin sebenarnya bukan ngebikin datanya, tapi yang aku lakuin itu ngecek seberapa akurat data yang diolah sama si sensor itu. Semacam itu kurang lebihnya. Jadi nanti kalau misalnya jadi dia nggak lebih ke prediktif ya? Iya betul. Jadi kalau misalnya kita udah dapat datanya, kita cek akurasi datanya itu kurang lebih misalnya ada error gitu. Misalnya plus minus 2 mikrometer. Nah, nanti gimana caranya kita tackle 2 mikrometernya itu? Entah caranya diakumulasi lagi sensornya atau diapain gitu. Tapi scope-nya itu aku cuman sampai yang cari 2 mikrometernya itu. Jadi yang KVV lakukan nih melakukan prediksi di running proses ya, sama proses berjalan. Kalau orang kan biasanya satu batch diambil sampelnya dikirim ke orang quality untuk sesuai nggak dengan quality assurance, quality controlnya kan begitu kan. Kalau go ya jalan, barang boleh dijual gitu kan. Kalau not go ya di hold gitu kan batchnya, buat di rework atau ya itu defect gitu kan. Kalau ini selama running proses kita udah ketahuan nih, bisa diprediksi ini barang bakal go apa not go gitu ya. Kira-kira seperti itu ya Kak? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Betul. Oke, biasanya ini dilakuin buat produk-produk yang bentuknya kompleks sih Pak. Jadi kalau produknya bentuknya terlalu kompleks, itu kan untuk quality inspection-nya kan effortnya gede banget, cost-nya juga gede, dan pasti waktunya butuh waktu yang lama kan, karena apalagi kalau kompleks part, produknya critical gitu. Misalnya saya kerja di yang project-nya berhubungan sama aero engine, kan bisa fatal kan kalau sampai ada error segala macamnya. Jadi itu lebih banyak sekarang lagi dikembanginnya untuk kompleks-kompleks produk sih. Oke. Menarik Kak. Dengan tahu nih kita di SGU bisa nggak jadi topik risetnya? Semoga bisa ya Pak. Seru sih. Datanya dari mana? Integrated sensor segala macam kan? Oh iya. Kalau di tempat aku institutnya memang research-nya itu sih. Jadi memang mereka research-nya macam-macam. Kalau mereka ada yang mereka menganalisa juga kayak prosesnya gimana gitu-gitu. Mereka optimize prosesnya dari segi manufacturing-nya. Kalau misalnya di increase time-nya gimana. Tapi mereka lebih ke otak-atik tools-nya yang dipakai, materialnya gimana, gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya mereka ngejalaninnya tuh udah jadi satu gitu loh, satu paket. Ntar tinggal dibagi orangnya kemana-mana. Gitu. Iya. Ya big project buat itu kecil gitu kan sebenarnya. Ya big project sih itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Kira-kira berapa lama rencananya bakal akan di Jerman lagi? Akan kerja di Jerman atau pulang dulu ke Indonesia, balik lagi ke Jerman, itu gimana rencananya? Rencananya sih ya, sekarang lagi cari peluang buat kerja di Jerman. Cuman untuk sampai waktu tertentu harus
dilihatlah kalau misalnya memang nggak ada peluang di sini, ya jadi pulang gitu. Walaupun kalau saya kerja di sini, mungkin 2 sampai 3 tahun aja, sisanya bakal tetap balik Indo sih. Memang plannya nggak bakal menetap di sini, akan menetapnya di Indo. Oke. Oke. Nggak mau jauh dari ini ya, orang tua berarti ya. Mengembangkan bangsa dan negara, Pak. Nggak, Pak. Oh Canda. ya. Wah, cita-cita yang mulia sekali. Gak apa-apa Kak, benar. Kali aja direkrut sama SGU buat ngajar kan? Wah. Tadi sudah ya kira-kira cerita contoh-contoh kasus yang pernah Kak AVV tangani selama kuliah. Ada nggak misalnya di satu subjek, satu pelajaran itu ngerjain cari solusi berdasarkan case study atau apa gitu pernah? Untuk di bidang teknikalnya sebenarnya nggak terlalu banyak, lebih banyak di bagian manajemen kalau ini, karena sistemnya di Jerman itu kalau kita masuk ke uni itu akan lebih banyak tentang research, sehingga yang diajarin sama mereka benar-benar theoretical banget. Nah, aku dapat privilege untuk yang manajemennya, mereka lebih ke praktikal, jadi kita lebih banyak case study, terus habis itu kita discuss. Kalau mau untuk engineering lebih banyak praktikalnya, mungkin kalau adik-adiknya mau lebih banyak project gitu-gitu yang something praktikal selama masa kuliahnya, itu mungkin masuknya yang ke Fachhochschule gitu-gitu. Nah, kalau yang tempatku ini di manajemennya itu lebih ke contohnya itu misalnya pelajaran entrepreneur gitu. Ntar si profesornya kasih kita modal 5 euro di satu amplop gitu. Ntar amplopnya itu kalau mau dibuka harus dihabisin dalam 2 jam. Tapi gimana caranya dalam 2 jam itu cari profit buat balik lagi gitu-gitu. Semacam itu sih. Untuk selama di Mastri juga lebih banyak kayak ada juga games-games gitu loh yang mereka kasih, tapi berhubungan sama praktikalnya. Gitu sih paling. Kayak apa Kak Kalau gamesnya? gamesnya salah satunya waktu itu pernah belajar yang kayak risk management. Jadi kita dihadapin ke seolah-olah kita itu uh, punya satu project. Terus habis itu kita disuruh milih apakah kita mau dikasih option A, B, C. Ada banyak banget optionnya. Terus kita milih. Nanti di dalam games itu mereka udah kayak real sendiri gitu. Misalnya kamu ada project harus ngelakuin ini di Cina misalnya. Kita kan harus aware sama environment-nya di Cina gimana nih, gini gitu. Demand-nya kurang lebih seperti apa. Nah, jadi kita pilih nih, oh kalau yang kayak gini risk-nya lebih kecil mungkin. Jadi mungkin ini lebih berhasil chance-nya gitu-gitu. Ntar ada skornya untuk keberhasilan project-nya, ada kurang lebih income yang didapat berapa dari project-nya, semacam itu sih Pak. Itu paper based apa computer based bentuk gamesnya dia? Kalau gamesnya itu computer based, jadi memang mereka punya software-nya gitu untuk kita main sih. Itu tim ya? Tim, ya betul. Lebih bagusnya kan karena kita punya tim itu dari berbagai macam negara, jadinya kita bisa langsung kayak, oh iya kamu dari sini gitu, kamu tuh gimana kalau di sana gimana gitu. Tuh. Yang lain, teman-teman yang lain kalau mau bertanya dengan KPV silahkan ketik di chat ya, atau mau open mic ya bebas silahkan. Oh, ada yang bertanya. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana perang? Sudah ya tadi. Selama COVID pandemik ini, kehidupan di Jerman seperti apa sih? Masuk kuliahnya, melakukan proyeknya kayak apa Kak? Bisa cerita sedikit nggak? Untuk kuliahnya full online. Jadi semuanya dilakukan online kecuali kalau exam ya. Exam ini untuk yang semester ini sih mereka masih bakal diskusi lagi kayak gimana. Tapi untuk lockdown yang pertama, oh ya karena sekarang lagi second lockdown di Jerman. Jadi peraturannya masih berubah-berubah juga, harus update terus.
Kalau yang first lockdown sih, mereka exam masih bisa di tempat. Jadi sebelum masuk itu jaraknya memang antar mejanya kan udah dijauh-jauhin segala macam. Nah, aku sendiri nggak ngalamin itu sih karena pas memang COVID ini aku udah mulai buat skripsi. Pas mulai awal lockdown pertama udah mulai masuk skripsi. Nah, jadi kalau skripsi itu kita juga meetingnya online. Cuman karena waktu itu pas summer tahun lalu udah sempat turun case-nya, kita udah boleh masuk, kita udah sempat boleh ketemu sama advisernya. Jadi sempat beberapa bulan kerjainnya di sana, tapi mostly online sih di rumah. Dan waktu lockdown kurang lebih mirip lah sama Indo kayaknya. Restoran cuma boleh take away, toko-toko tutup, gitu sih. Tapi transportasi publik masih jalan. Jalan. Dibatasi. Ada peraturan yang baru kalau misalnya case-nya sampai angka tertentu kenaikannya, orang yang di kota itu nggak boleh traveling dari rumahnya sejauh sekian meter gitu, kayak sekian kilometer gitu, 15 kilometer kayaknya. Jadi cuman boleh di seputaran situ. Tapi kalau misalnya case-nya nggak nyampe ke situ, mereka masih boleh keluar-keluar gitu. Cuman memang orang-orangnya juga beberapa mengurangi. Dan kita diwajibin pakai maskernya minimum masker medis sekarang. Jadi kalau naik public transportation atau masuk ke supermarket gitu, maskernya juga harus yang medis, terus atau yang kalau di Jerman tuh namanya FFP2, itu semacam KN95, kurang lebih. Oh iya, FFP2 ya. Tapi bukannya masker bedah itu nggak masuk ya? Boleh, itu masih boleh. Masih itu boleh, yang minimal. masih boleh. Dan itu yang paling murah sih Pak, yang FFP mahal banget soalnya. Yang dipakai ya dokter-dokter kan kalau dipakai yang N95 kan. KN95 di bawah sedikit grade-nya. Iya, betul. Ya sama lah, kurang lebih sama di sini. Cuman orang dari luar masuk apa pesawat gitu mau antar daerah masih bisa ya berarti? Antar daerahnya masih bisa, cuman terakhir beberapa hari yang lalu ada pembatasan sih buat orang masuk dari negara-negara tertentu. Tapi kalau Uni Eropanya sendiri aku rasa masih boleh sih. Teman-teman ada yang mau nanya ke Kak Vivi, silahkan. Mungkin saya pertanyaan yang berikutnya saja. Halo Vivi. Nah, kira-kira dari itu Bu Imat mau nanya. Silakan Bu. Nah, gimana nih caranya mengatasi kebosanan ya? Sekarang lagi lockdown di negeri orang sendirian, udah gitu mungkin lagi ngerjain ini ada masalah ini itu. Apa yang dilakukan terusan? Kebetulan sih masih ada teman-teman di Wonuk. Oh, berapa orang di situ? Total sama aku bertiga jadinya. Oh, bertiga? Jadi, iya, masih ada yang diajak ngomong. Mereka dari mana? Dari Indo juga. Oh, tiga-tiga dari Indonesia? Dari SGU? Iya dari SGU. Oh, siapakah mereka? Yang satu Rinaldi, yang satu Matthew. Anak-anak mekatronik. Matthew siapa namanya? Semester? Matthew Yudianto. Angkatanku juga. Jadi lulus 2017. Oke. Oh, kalian bertiga. Oke. Terus gimana? Sering berantem? Kan sama cowok-cowok. Enggak sih, untuknya enggak. Mungkin karena udah lebih gede, jadi kayak ngurus rumah udah lumayan lebih punya kesadaran masing-masing gitu sih. Terus, dulu kan paling ribut-ributnya kayak gitu kurang lebih. Iya, ini sesuai nggak dengan yang diajarkan kan waktu itu ada Putzplan, udah gitu kalau bersihin ya Putzplan untuk kamar mandi, untuk dapur gitu gimana tuh? Kalau di rumah teman-temanku yang lain sih mereka bikin kayak gitu. Cuman karena kita dari Indo kan udah temen ya udah gitu. Jadi kita memang inisiatif sih kebanyakan kayak misalnya
contohnya nanti yang satu ngevakum gitu, ntar yang satu ngepel, terus ntar yang satu lagi buang sampah, bersihin WC gitu-gitu sih. Jadi kita nggak benar-benar punya plan khusus buat itu, tapi memang udah entah gimana bisa ada rutinitasnya sendiri. Oke. Terus gimana tadi ngatasin kebosanan itu? Karena nggak boleh kemana-mana kan? Ya, nggak boleh kemana-mana, jadi kita kebanyakan di rumah. Sibuk sama masing-masing sebenarnya. Waktu zaman skripsi, semua sibuk sama skripsi, karena kurang lebih kita mirip, seasonnya sekarang kurang lebih mirip. Jadi yang si Matthew masih skripsi sekarang, terus yang aku baru lulus kan, jadi waktu itu masih skripsian. Sisanya sih biasa kalau ada teman datang sih paling ke rumah, misalnya undang satu teman gitu atau dua gitu buat makan bareng. Jadi masih ada komunikasi sama orang luar gitu-gitu. Oke. Terus jadi karena ada pembatasan buka supermarket misalnya, jadi harus ngisi kulkas terus ya? Iya, betul. Iya kan? Harus buru-buru kan belanja segala macam. Oke. Berapa derajat saat ini di sana? Lagi ash night? Iya, kemarin. Sekarang udah nggak bersalju? Lagi nggak? Enggak, sekarang enggak. Sekarang -1 sih tadi pagi pas bangun ngeliat jam 9, jam setengah 9 gitu. -1? -1. Oke. Oke, jadi kegiatan luar kalau misalnya jogging segala macam boleh ke taman gitu. Boleh, masih boleh. Kalau ke taman gitu. Tapi masing-masing juga jaga jarak sendiri sih paling biasanya. Terus bener nggak sih, saya selalu tanya nih, ada didenda kalau misalnya nggak sengaja kumpul-kumpul lebih dari sekian orang gitu, ada batasnya? Ada peraturannya, cuman tergantung seberapa nyebelinnya tetangganya sih biasanya. Jadi itu biasa dilaporin. Jadi misalnya kita kumpul, anggap aja misalnya aku bertiga kumpul ngundang orang lain gitu kan. Padahal sekarang peraturannya cuma boleh satu orang yang dari rumah lain visit ke rumah kita. Nah, biasanya mereka akan nggak dicekin sama polisinya, tapi tergantung tetangganya. Kalau tetangganya merasa misalnya kamu terlalu berisik gitu, ini nggak mungkin nih cuma satu orang yang visit gitu, pasti lebih banyak gitu. Kalau mereka merasa mereka nggak nyaman, mereka boleh lapor ke polisi, dan nanti polisi yang akan datang kasih denda gitu sih. Tapi kalau nggak ada yang laporin atau tetangganya baik, misalnya kita izin dulu nih kayak gini, terus tetangganya masih oke-oke aja, biasanya sih masih boleh. Oke, dendanya berapa tuh? Wah, kurang tahu Bro Ima. Makanya kalau ada ngundang-ngundang tetangganya dikasih kuenya, martabak atau soles ya. Iya, disogok. Oke. Ini dalam sebuah rumah di Wonung ada berapa ada berapa Wonung di situ, di house-nya itu? Di kita ada 4 lantai, 1, 2, 3, 4, ya 4 atau 5 ya. 4 lantai lah. Terus di masing-masing lantai ada 2 Wonung. Oke, 8 ya. Oke. Sudah dulu silahkan. Oh sudah, baik Bu. Terima kasih Bu Ima. Ya, buat Kak VV lagi nih, kira-kira ada nggak yang Kak VV sesali mulai dari SD sampai sekarang ini? Dari SD sampai sekarang. Mungkin lebih itu kali ya, lebih berani ngelakuin istilah itu, it's okay to make mistake gitu, as long as you learn from it. Jadi kalau dulu tuh kayak nggak berani gitu kan, apa-apa ngelakuin, kalau mau lakuin, aduh ntar salah, aduh ntar kayak gini gitu. Kalau sekarang di sini lebih belajar sih mungkin, kalau orang-orang di sini nggak apa-apa, salah tuh nggak apa-apa. Bukan maksudnya sengaja dibuat-buat salah ya, tapi jadi
kalau udah cukup berhati-hati dan ternyata masih salah, nggak apa-apa. Kayak kamu belajar tapi dari situ gitu-gitu sih mungkin. Sama lebih berani mengungkapkan pendapat. Mungkin aku dulu pemalu juga kayak nggak berani mengungkapkan pendapat. Pikirnya kayak ya ntar yang lain juga udah bisa ketemu sendiri pikirannya kayak gitu. Pikirannya nggak bagus-bagus banget lah, nggak usah diomong gitu. Gitu sih paling. Oh, kita juga ada tamu jauh nih, Calvin Sudewa. Vin, buka orang Jerman juga nih ya. Oh, halo. Ya, Vin. Suara dong, Vin. Terus Calvin tuh Calvin ini senior banget, angkatan berapa ya Pak Adit? lupa sih. Kayaknya 2008. Pokoknya masih di gedung. Masih Jerman Center. Ya. Vin, hai. Halo, mana suaranya? Hey. Dengar nggak? Ya, dengar. Video bisa nyala, Vin. Ya udah boleh deh, gue kasih deh. Nah. Ya, ini engineer juga nih. Hai. Ya habis potong sendiri nih, mana? jadi jangan komen ya. Gue cuma mau denger doang. Gue nggak mau ditanya-tanya. Loh, nggak apa-apa. Orang di sini juga alumni semua. Calvin di mana nih? Masih pencerahan buat adik-adiknya. Apa? Calvin ada di mana? Lagi di Munchen. Wow, di Marienplatz atau di Englischer Garten lagi FKK? Di apanya tempat tinggalnya? Ya, Di Theresienwiese. Theresienwiese. Oke. Berapa Jadi derajat IO-nya, sana? IO-nya ini dong, apa? IO-nya apa, Fit? Brown Buffalo. Theresienwiese itu apa? Kok meninggal? Nah, Theresienwiese. Oktoberfest. Oktoberfest. Iya, betul. Iya, dia IO-nya IO-nya Oktoberfest. Iya. Nggak ada tapi hari ini, tahun ini nggak ada. Tahun kemarin nggak ada. Nggak ada. Karena IO-nya lagi skripsi ya, Fit. Iya. Udah berapa Ini lama udah selesai. Wah, udah di Munchen 2 tahun. Oke. Tapi kalau di Jerman udah 10 tahun ya. Oh iya, wow. Untuk Iya, masih udah bisa bahasa lama. Indonesia nih. Iya, kemarin juga bikin juga. Kemarin juga S2-nya kan juga di sini. Maksudnya di Duisburg. Oke. Gitu. Ini Calvin Ya boleh udah. ceritain atau gimana nih? Kagak, tadi cuma mau dengerin doang, cuma mau ikut denger doang. Ini kan temanya kan bukan begini kan. Ini kan yang sharingnya kan sharing tentang Aachen ya. Kak Calvin. Afin tuh dulu tesisnya mau Panggil Pak nama Tutupko aja. ya? Yes. Kak Calvin, nggak apa-apa ya. juga kalau Hai. muncul terus bisa nawarin kerjaan sama VV. Boleh Ada banget loh, Kak. ada lowongan nggak? Calvin kegiatannya apa nih? Ayo dong kasih tahu. Tutup deh. Oh enggak. Calvin kegiatannya apa? Di mute, Kak. Ya, di mute. Nah, ya, saya tuh kerjaannya apa ya? Sebutannya application engineer. Gitu. Terus lebih ke ini sih kerja buat Sulliverer, tau nggak? Kayak buat supplier buat BMW gitu. Oh, Jadi jadi kerjanya tetap di dalam BMW tapi buat orang yang kayak resident engineer gitu loh. oke. Gitu. Ya. Kamu jurusannya apa? Singkatnya teknik industri, kepanjangannya Engineering and Management in Production System. Terus nyari kerjaannya apa? Banyak kan? Baru selesai. Iya, baru selesai November kemarin.
Apa aja asal ada cuannya. So far lagi apply-nya untuk proses engineer atau supply chain sih, atau project management paling. Oke. Ada lowongan ya, Kak? Beda. Japri. Jurusannya beda, yang dicari nggak ada. Ada sih emang lagi nyari orang, tapi nyari orang yang buat lebih ke application gitu sih, lebih ke elektro atau ke ini apa namanya hardware teknik. So oke. Ya beda. Iya makanya. Oke. Tapi ya tantangan juga sih nyari di lagi krisis begini, tantangan nyari kerjanya lumayan. Lumayan. Ya gitu deh. Good luck lah ya. Makasih. Application letter udah dikirim kemana aja, Faye? Wah, udah banyak, Pak. Udah berapa? Udah ratusan. Sedikit share. Ya. Dulu saya tuh pertama kali cari kerja, nganggurnya itu 8 bulan. Okay. Itu lagi normal tuh, itu normal. Terus ternyata, gini, bukan berarti harus 8 bulan, enggak. Tapi maksudnya pada saat itu begitu, terus setelah ngobrol, ada orang Indonesia yang kayak langsung selesai kuliah, langsung dapat, ada juga selesai skripsi juga dapat, ada juga. Tapi kan itu hoki-hokian. Gitu. Terus, kalau saya tuh 8 bulan baru dapat kerja, gitu. Terus, tapi setelah ngobrol-ngobrol sama orang-orang Indonesia yang lain, terus mereka bilang 8 bulan itu termasuk cepat. Rata-rata pada setahun. Gitu. Oke. Nah, terus, kamu sekarang udah kirimnya baru 100 lebih? Iya, 100. Terakhir 170-an. Baru 4 bulan lah, Kak. Apply gitu. Oh, lumayan. Saya juga saya kumpulin itu, saya dokumentasiin semuanya. Itu total tuh ada 250 baru dapat. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau belum sampai ke angka situ jangan nyerah dulu. Gitu ya, Kak. Kalau baru 2 bulan 3 bulan nganggur mah jangan nyerah dulu. Ya. Iya. Terus kayak nggak tahu sih udah sempat kepanggil interview belum? Udah 3 kali kalau nggak salah interview. Terus interviewnya gimana? Yang satu berantakan karena bahasa Jerman. Sudah jadi dia nanya sesuatu terus aku ngerti tapi aku nggak bisa jawabnya karena Jerman. Kayak Jerman aku tuh untuk ngedengar lumayan bagus lah aku bilang, tapi kalau untuk ngomong karena kurang latihan jadinya masih susah gitu. Tapi yang lainnya, 2 lainnya sih menurut aku oke. Cuman nggak tahu juga kenapa ditolak gitu. Tunggu. Bisa pertama kan dia pasti nanya kan, coba tolong ceritain gitu kan. Nah, terus setelah itu sebenarnya pentingnya di situ tuh ini pertanyaan saya adalah kamu pada saat di interview itu nanya nggak? Nanya. Apa bentuknya? Maksudnya kalau itu kan kalau ditanyain kamu ada pertanyaan nggak? Iya. Gitu kan ya? Pertanyaannya yang pasti pertama kan seputar bewerbungsprosesnya gimana? Gimana step-stepnya? Terus habis itu mungkin lebih tentang ke company-nya. Dan setelah itu kalau masih ada waktu lagi, biasanya aku coba ngomong sama orang yang nge-interview sih, biar nunjukin aku tuh interest juga sama dia. Jadi aku bisa tanya kayak ekspektasi apa sih yang berubah dari sebelum masuk sampai setelah masuk. Kalau misalnya dia baru sebentar di company-nya, atau kalau misalnya dia udah cukup lama, mungkin lebih ngomong tentang company-nya kayak gimana gitu, buat at the same time aku bisa tahu gitu loh kayak company-nya kurang lebih ini seperti apa sih gitu. Dan setelah itu mungkin juga tentang roles-nya, kayak menurut
dia mungkin role-nya kayak gimana, jadi di second interview-nya nanti mungkin aku bisa lebih tekanin ke situ dan lain sebagainya. Gitu sih mungkin. Itu maksudnya hajar di yang pertama, di interview pertama. Iya. Tanya kan udah tahu detailnya gimana. Tanyanya tuh gini kayak satu tim tuh berapa orang sih gitu. Gimana sih kerjanya? Tuh. Oh, oke. Tanya penting untuk tahu kayak satu tim tuh berapa orang. Gitu, oke. Ada berapa? Terus kayak lagi ya, apa sih yang Anda expect dari seorang pegawai yang baru, Mitarbeiter baru tuh ekspektasinya apa gitu? Ekspektasi Anda tuh apa? Gitu. Jadi tahu time frame-nya antara apakah 6 bulan harus langsung produktif atau dalam setahun juga ternyata begitu gitu. Nah, terus tanya lagi gini, ada nggak kemungkinan untuk Weiterbildung gitu bilangnya? Kayak dia nyatet. Catat dong Kak gitu. Biar nggak lupa gitu. Ada pertanyaannya tuh kayak ada nggak kemungkinan kayak buat belajar gitu loh, kayak apakah dia nawarin training atau dia nawarin atau ada akses buat kayak misalkan kalau Springer itu kan bisa akses tuh nggak? Springer buku itu kan kadang tuh company suka ada yang kerja sama kayak gitu. Oh, oke. Ya intinya ya nanti kita bisa lah bikin kalimatnya gimana. Tapi intinya tuh nanya akses supaya si orang itu juga bilang, orang itu juga bisa mikir bahwa nih anak mau belajar gitu. Oh, oke. Ya. Karena kan di beberapa company memang ditampilin kan kalau misalnya Mitarbeiternya di sini bisa dapat training atau apa-apa itu yang beberapa aku interview sih memang ditampilin sih di websitenya, dan aku udah state kayak emang ya aku mau buat belajar buat lebih untuk self development dan lain sebagainya gitu sih. Oh sorry, ini ada yang japri nih minta nomor telepon. Saya. Jadi saya tuh gini, Vin, saya tuh bikin grup itu alumni yang sekarang tinggal di Jerman, termasuk yang alumninya mekatronik. Nanti saya mau masukin Calvin ke situ. Oh ya udah, dicatat aja ya. Oh gitu? Disebut sekarang boleh? Boleh. Segitunya sih kakak. Japri aja deh. Plus berapa nih? Japri aja deh. Sip. Ada banyak loh alumninya mekatronik yang di Jerman. Suka ngikut kok ya waktu itu ya, V ya, yang waktu alumni Jerman dikumpulin tuh dari mekatronik ikutan muncul. Gitu. Tadi cuma mau iseng doang, terus ada Adit isengin dia ya, benernya. Oke. Tadi ngomong apa? Coba balik lagi. Oh, iya tadi aku bilang kalau misalnya udah ditampilin di websitenya gitu loh, yang untuk training atau untuk self development buat Mitarbeiternya. Biasanya sih memang aku udah state sih kalau misalnya aku interest sama itu misalnya. Jadi just showing them kalau ya aku eager to learn something juga gitu sih mungkin. Ya udah, oke. Nggak, cuma kadang gini, kadang company itu cuma nulisnya itu kayak apa ya, bentuknya aja udah kayak copy paste aja. Oh, yang seller 1 sama seller 2 tuh sama aja, copy paste aja gitu. Butuh requirement-nya apa, job description-nya apa, itu cuma copy paste gitu. Ya yang bagus emang kita pelajarin kayak gitu. Kalau misalnya emang nggak tahu, nanya di situnya gitu. Terus kadang tuh suka ditanyain kayak lebih ke detail sih. Jadi kalau misalkan kamu udah tahu gitu, terus kira-kira nggak tahu detailnya, tanya di situ gitu. Soalnya kalau di interview kedua itu cuma urusan gaji. Oh. Udah nggak ada teknik-teknik, udah nggak ada. Oh, jadi itu di pertama ya yang lebih teknik-teknik gitu ya. Oke. Dulu gue catetin sih, ada sih catatannya. Tuh dulu tuh pokoknya sempat bikin lah, sempat kayak paling nggak 6-7 pertanyaan gitu.
Dan dia juga bilang juga kalau misalkan ada yang kira-kira mau ditanya gimana gitu. Kadang terus dulu interview yang bikin masuk ke kerjaan, bikin bisa dapet tuh, dia ajak muter ke pabriknya gitu. Ajak muter ke pabriknya, sambil begitu tanya. Oh, oke. Gitu. Dia nunjukin barang. Oh iya ini gini. Oh terus gini gimana? Gini. Tanya terus gitu. Sip. Nah jadi orang tuh jadi kayak ya jadi dia yang ya tahu lah ya, dia ngeliat kita ada interestnya gitu. Oke. Gitu. Noted. Thank you Kak tipsnya. Ya, sip. Kak. Ya udah sih gitu doang. Terus tapi kayaknya nggak tahu sih ya kalau misalkan ada interview. Dia bilang nggak sih ada interview? Oh terus tanya gini terakhir, kapan saya dikabarin ya? Gitu. Mesti iya. ya. Nah, iya. Kalau misalkan dia bilang minggu depan gitu, ya udah tungguin seminggu. Tapi kalau misalkan seminggu itu belum ada, email tanya baik-baik. Gitu. Ya. Saya mau tahu gini. Gitu. Terus saya bakal makin rajin ini bikin alumni talk bisa ketemu begini. Ya enggak? Terus dulu juga ada pertanyaan lagi. Dulu tuh pernah ada kejadian kan sempet saya tuh di total ya awal-awal tuh 15 kali interview gitu. Oh. Udah sampai 15 udah oke terus kok ketolak terus gitu. Bingung kan? Terus ya udah mulai pokoknya udah 3 kali 4 kali ketolak, bingung interviewnya berjalannya oke kok. Nah terus pas udah kelima keenam gitu tanya, boleh nggak? Maksudnya sayang ya kan di internet ada lah ya, di internet ada contekan-contekannya buat nanya feedback gitu. Yeah. Tanya email aja kenapa nih gitu. Sayang padahal cocok gini tapi boleh tahu nggak kenapa gitu. Gitu. Terus dulu ada strategi juga kalau misalkan apply nih 20 aplikasi pertama ketolak semua, something wrong nih di application letternya ada yang salah nih, edit. Nah terus selalu bikin tuh kayak ada paragraf pertamanya kan bla bla bla, saya lulusan ini, saya kuliah di sini ini, terus ada paragraf keduanya tuh paragraf kedua sama paragraf ketiga tuh mulai cocokin sama stylenya. Kayaknya Kak Fefe misalkan dia butuh application letternya coba dikirim ke Kak Calvin. Suruh editin itu. Dikoreksi. Ya boleh ya tunggu ya. Kayak gitu strateginya gitu. Nah, terus dulu tuh saya punya kayak ada 3 atau 4 gitu lah, tergantung. Kalau misalkan contohnya satu style butuh pneumatik, ada satu paragraf tentang pneumatik masukin situ. Iya. Kayak gitu-gitu. Nah, pokoknya paragraf pertama, paragraf terakhir sih sama. Oke. Gitu. Terus dikoreksi sama orang Jerman ininya, application letternya. Itu yang belum. Minta tolong aja. Minta tolong. Soalnya kalau company ngelihat company ngelihatnya Jerman kamu salah, buat ngelamar aja itu nggak nunjukin usaha gitu loh. Oh, oke. Untuk dikoreksi. Oke. Gitu. Untuk cari orang yang bantuin koreksi aja nggak mau usaha gitu loh. Ya. Orang jadi kayak ngelihatnya jelek. Gitu. Makasih banyak. Oke, sekian tips dari saya. Nanti kapan-kapan kayaknya mesti di-invite buat tips mencari kerja di Jerman. Wah, ini jagoan nih Kakak. Career service. Dari alumni FGU. Udah karatan nih. Udah karatan urusan cari kerja. Jadi tadi berapa udah 10 tahun di sana ya? Berarti waktu itu kan di sini sempat SMS Simah kah? Yang bareng sama teman saya waktu di Jakarta tuh sama si Budi kan? Bukan. Calvin kayaknya pernah bareng sama teman saya Budi. Bener, MH Demak bener si Budi, saya Budin ya betul. Langsung tuh berangkat ke Jerman ya kalau nggak salah ya, saya lihat di itu. Udah dari situ tuh nggak pulang-pulang lagi ya? Itu 2,5 tahun ya di situ kan. Terus apply, terus kuliah di Duisburg, dapat
Tapi cuma apply sekali doang, cuma apply satu doang kampus. Duisburg Essen ya? Nah, Bareng sama Ayuna. iya betul. Sama Ayuna. Iya betul. Bareng tahunnya. Betul. Enggak. Oh, beda. Enggak. Dia duluan. Ke Ayuna Tapi dia kan ngambil industri. Dia ngambil logistik. Iya, kan? dia ngambil logistik malah. Ya. Nah, terus 3 tahun lah, 2,5 tahun sama cari-cari kerja begitu. Terus 4 tahun kerja di Berlin. Terus baru tahun ini pindah. Tahun 2019 pernah di pindah. Berlin. Berapa tahun jadinya di Berlin? 4. Di perusahaan apa? Namanya IMC, Test and Measurement. Terus sekarang pindah di perusahaan kecil sih. Munchen. Kemarin itu, kemarin itu cuman pas pada saat udah terakhir itu mikirnya udah nggak dapat terus kan, nggak dapat kerjaan terus tekadnya udahlah terima apa aja. Gitu. Yang masuk nyapu deh. Ya ampun. Yang penting ada kerjaan ya. Iya. Ya udah terima terus kebetulan dapatnya Berlin, enak. Sekarang gitu. Di Munchen apa Ya sama udah, perusahaannya terus, tadi? AVL. Namanya nggak umum terus, ya di sini ya? Nggak. Ada. AVL Indonesia ada. Ada. Apa sih? Dia ini kayak test bench gitu buat otomotif. Oh, oke. Jadi kayak buat end offline test gitu. Oke. Atau buat development juga. Udah deh. Jadi di Munchen-nya berapa tahun? Baru 2 tahun nanti. Tahun, ya? Akhir Februari bulat 2 tahun. Wah, berarti kira-kira nanti VV kayak gitu perjalanannya V. Ini dari Duisburg Essen nih, V. Nanti VV dari Aachen kayak gimana nih perjalanannya? Ada banyak yang jago-jago juga sebenarnya. Ya, VV kan mau balik lagi ke Indonesia katanya, Bu. Mau membangun bangsa dan negara dia bilang. Tapi ambil ilmunya jangan cuma dari Aachen sekian tahun, kayak Kak Calvin gini sambil kerja kan juga ngumpulin ilmu ya, Vin ya. Ya belajar sih sebenarnya, belajar terus selama kerjaannya enak juga kan nih ya. Kayak sistemnya sih terus enak. Nanti tunggu panggilan si Nadim aja lah. Emang bisa dipanggil? Nggak tahu. Kalau nggak dipanggil ya nggak pulang. Nggak tahu sih, lihat aja nanti. Nggak, cuman so far juga udah enak di sini kan. Maksudnya hidupnya juga enak. Kelihatannya teratur sekali ya kalau dengar ceritanya Waldorf. Kan kita November kemarin tuh sempat gini juga kan 2 jam sama Waldorf. Kelihatannya enak banget ya kerja di Jerman ya, Kak. Waldorf tuh apa ya? 2006 Industrial Engineering. Wah, di mana dia? Berlin. Oh, oke. Masih di Berlin. Nggak tahu kan sama SGU cuma Berlin. Nggak tahu. Makanya nanti di grup tuh udah saya masukkan tuh. Calvin, silakan sapa-sapa. Siapa tahu nanti ada yang ini, ada yang ternyata dekat satu kota. Saya nggak apa sih, saya paling ada yang di Köln, ada satu di Sus itu yang perempuan, satu di Köln itu perusahaan minyak begitu, satu lagi Rehan Adil. Rehan Adil itu di Adidas. Dia di apa? Nürnberg. Oke. Dulu dari zaman kuliah nggak pernah ini sih, jarang main orang Indonesia. Nggak apa-apa. Sekarang baru bertemannya juga. Kalau dulu zaman kuliah itu karena bahasanya jelek ya, karena belum bisa Jerman. Maksudnya bukan nggak bisa sih, tapi jelek lah. Masih kurang lah ya buat di sana ya. Iya. Nah terus cuman punya waktu kan kayak 2-3 tahun buat kuliah kan, 2 tahun lah buat kuliah. Makanya targetnya dirubah gitu. Kalau misalnya ngomong Indonesia kan bisa udah nggak perlu mikir gitu. Tapi kan yang perlu belajar kan Jerman. Makanya bukan sombong gimana ya, tapi maksudnya ini kan masalah prioritas. Jadi lepas dulu main sama orang Indonesia, lepas dulu carinya tuh langsung main sama Jerman gitu. Supaya sambil kuliah sambil Jermannya naik, karena tujuan akhirnya
mau kerja di Jerman kan. Ini sebenarnya diajarin strateginya juga sama Pak Tutuko. Gitu. Jadi Pak Tutuko tuh bilang gini, kalau misalkan punya tujuan akhir, set dulu tujuan akhirnya gimana, terus bikin step-step kecil tuh ngarahnya tuh ke situ, tapi tahu tuh ujungnya ke situ, gitu. Nah, betul. di konteks saya itu, saya punya tujuan kerja di Jerman. Caranya dari apa? Dari kuliah. Oke, tahu dari kuliah, tapi bahasa juga ada kan, bahasa juga butuh. Nah, ini kan step-step kecilnya. Gimana improve sambil kuliah, sambil ngejar bahasa. Oh, ya udah, skip dulu deh. Maaf dulu deh, tapi skip dulu teman Indonesianya. Nyarinya teman Jerman dulu, dipaksa ngomong, terus dipaksa belajar bahasa juga, supaya pada saat interview, pada saat selesai lulus untuk interview saya dapat gitu. Saya udah bisa ngomong lah paling enggak. Gitu waktu itu strateginya. Gitu. Mantap. Luar biasa. Ya. Terima kasih Kak atas tips-tipsnya. Ini wejangan yang sangat berharga banget. Iya, serius sekali. Tapi beneran. Buat yang mau mulai, Ya kadang, kemarin-kemarin juga waktu waktu kuliah juga diiniin sih, kayak ya biasalah ada yang bilang sombong lah, apalah, main sama bule lah, bodo amat lah. Tebel-tebel aja udah. Kalau mau ngomongin main gitu. Indonesia nanti di Indonesia lagi gitu ya. Iya. Soalnya abisnya gimana ya, kalau misalnya kita main sama orang Indonesia juga, ya kalau misalkan gue nggak dapet kerjaan, lu juga nggak bisa ngasih gue kerjaan. Kenapa lu ngurusin gue amat gitu kan? Bahasa kasarnya gitu, bener sih. Iya, makanya. Jadi ya udahlah, bodo amat, tebel-tebel aja. Gitu. Udah lancar banget ini berarti bahasa Jermannya ini. Apa Bu Ima sama Bu Divita ini mau ini penyegaran kah? Sama Calvin. Sempat diajar sama Bu Devita nggak ya? Calvin sempat sama Bu Devita? Lupa. Enggak kali ya? Enggak. Emang udah? Dulu masih di German Center. 2007 ya, Bu. 2007. Calvin lulus tahun berapa, Vin? 2008 sih. 2008. Oh iya, udah selesai. Kau tahu lu Dita? Iya, kayaknya 2008. Iya, mungkin udah masih sama Frau Ince ya. Iya. Iya, sama Frau Ince. Mungkin masih di situ sekarang. Yes. Kalau bedanya dulu praktikum di Jerman sama sekarang ngalamin sendiri kehidupan di Jerman gimana tuh? Apa tuh bedanya? Dulu bagaimana tuh waktu praktikum kan masih belasan tahun tuh. Iya. Gue nih gimana nih? Terus kenapa gue dulu gitu ya? Terus sekarang gimana, Vin? Bedanya tuh? Gini, pas sampai di sini juga kayak orang-orang praktikan itu kayak apa ya? Kayak dikasih kerjaan-kerjaan kecil gitu loh. Kayak cuman dulu kerjaan saya di waktu praktikum itu cuman fotokopi, gila nggak? Gitu, emang kerjaannya begitu gitu, kayak ngumpul-ngumpulin data, apa nggak penting banget deh. Ngumpulin data, terus kayak nyari-nyari research begitu-begitu, terus udah gitu semua websitenya Jerman, nggak ngerti juga. Terus sempat disuruh fotokopi begitu, bener-bener kerjaan anak praktikan banget deh. Itu tapi ya udah kerjain aja gitu. Nah, terus ternyata setelah udah kerja sekarang, ternyata ya emang begitu gitu, kerjaan-kerjaan yang dalam tanda kutip sampah itu emang dikerjainnya sama praktikan. Gitu ya, jadi ya ngerti gitu ya. Kadang kan kalau misalnya orang-orang dari Indonesia tuh kayak agak, dulu saya juga gitu, idealis kayak maunya kerja yang sesuai jurusan nih, walaupun mekatronik nggak bisa apa-apa tapi maunya sesuai jurusan. Idealis banget gitu. Tapi kerjanya setelah dikasih terus ada yang dengar yang lain juga, ada yang disuruh apalah, pokoknya ada yang aneh-aneh gitu semuanya. Terus ternyata pas balik itu sebenarnya bukan penting, kalau emang beruntung dapat kerjaan yang sesuai dengan kerjaannya gitu, sesuai dengan jurusan, itu ideal gitu. Tapi bukan itu sih sebenarnya tujuannya. Maksudnya yang didapat itu dari praktikum, yang didapat itu adalah kayak lebih ngebuka mata aja. Ini kerja di luar tuh kayak gini dunianya. Gitu. Jadi agak ngebukanya sih di situ waktu itu ya.
gitu. Ini bukan excuse ya, karena kerjaan fotokopi. Tapi nggak selama 6 bulan fotokopi terus kan? Ada juga Enggak, kita buka tukang fotokopi kayak gitu mah di Indonesia. Maksudnya yang dulu itu, Calvin. Iya, iya. Enggak, tapi maksudnya kayak sebenarnya kebanyakan nggak ada kerjaan. Terus kayak bahkan waktu awal-awal seminggu pertama gitu emang nggak dua minggu pertama gitu udah nanya gini, apa ya, ngapain ya gitu. Terus dia bilang, ya kita 3 minggu pertama juga nggak ada kerjaan buat kamu. Dia bilang gitu. Udah diminta aja nih ngomong gitu. Gitu. Nah ya udah. Sekarang tapi ya pas itu jalanin aja sampai ada yang disuruh. Ya cuman itulah paling berasa aja, paling kayak gila, udah kayak OB banget nih. Suruh fotokopi aja itu yang paling kena. Selebihnya kecil-kecil, kayak cuman apa sih namanya apa kayak dokumentasi ini buat habis ada email komunikasi begini-gini tolong di save terus dikasih subjek gitu-gitu. Kayak gitu-gitu sih. Tapi nggak, bahkan pernah dimarahin sebenarnya. Pernah dimarahin sama apa ya? Sama bosnya waktu itu. Gitu. Gara-gara sempat kan ngambil libur kan suka ada hari-hari kejepit tuh. Nah, zaman-zamannya anak SGO itu kan sukanya hari-hari kejepit jalan-jalan. Pas lagi 6 bulan itu kan manfaatin buat jalan-jalan pas lagi libur panjang kan. Gitu. Nah mau nggak mau tapi kan jam kerjanya mesti digantiin ke hari lain. Gitu. Nah giliran ditulis jam kerjanya tuh kok 10 jam terus gitu. Nah ternyata tuh Jerman tuh takut. Kalau misalkan kalau ada orang yang kerjanya tuh 10 jam terus orang Jerman tuh takut kayak gitu. Takut gimana? Karena maksimal cuma boleh 8 jam seharinya. Sebenarnya maksimumnya 10 gitu. Cuman kan kalau misalkan seminggu tuh 10 jam terus gitu kan dia takut kena tegur dari Arbeitsamt. Kayak ada kalau orang overtime kan nggak boleh, di sini kan nggak diregulasi lah. Gitu. Berapa maksimal? Ya dia cuma bilang 10 jam sehari. 10 jam sehari kali 5 berarti 50 maksimal. Iya. Harusnya 40 ya. Outside. Di kontrak sih 40, betul. Takutnya itu kesalahan di situ ya. Iya, dia takutnya kayak apa ya, semacam eksploitasi gitu loh. Ya kayak gitu. Gitu ya, padahal kita juga di waktu itu anak-anak juga karena ngejar ngegantiin yang liburnya itu jadinya kayak kerjanya 10 jam gitu, padahal nggak ngapa-ngapain. Ujung-ujungnya Friendsteran, zamannya Friendster tuh belum ada Facebook. Masih ada ya. Kayak gitulah. Dulu aku juga gitu waktu praktikum semester 6. Berusaha overtime buat cari waktu libur. Karena nggak dapat jatah libur kan. Dimarahin juga kok, kamu jangan overtime terus. Kamu kan nggak ada kerjaan, kamu pulang aja, kita digituin. Nah iya benar. Sampai akhirnya juga atasannya juga bilang, kalau saya udah kasih kamu libur, itu berarti kamu libur. Dia bilang gitu, oh ya udah berikutnya santai aja. Tenggo aja udah, jam 4 pulang. Siap lah. Gitu. Ya. Ada Pak Bowo. Ini bapaknya VV ini Pak Bowo nih. Hai Pak Bowo. Kabar baik. Baik Pak, Bapak gimana? Ya baik-baik aja. Pokoknya kalau nggak ketemu VV mah baik-baik aja, tenang aja. Kalau ketemu VV baru repot. Ya Pak. Ya kan waktu masih zaman bimbingannya dulu ya, katanya. Pak. Kan inisiatif Pak. Ya. Tapi ini nggak, yang adik kelas cuman Pascal sama Dimas itu, yang lain nggak ada ya? Yang anak-anak mahasiswa. Itu Jessica ya? Di kelas Pak. Kak Jessica mau udah lulus.
sama aja kayak PV. Itu ada Nasya, ada Dimas. Ya, tapi cuma sedikit, nggak cuma cerita aja dulu bahwa apa namanya, kebetulan saya jadi advisor PV kan, jadi ya PV termasuk yang itu tadi lah, yang cerewet gitu, semangat gitu ya, tapi bagus, tenang aja. Terus gimana? Sudah lulus terus mau ngapain rencananya? Lagi cari kerja, Pak. Kamu nggak mau pulang ke sini? Kamu nggak mau pulang ke sini? Nanti kalau nggak dapet. Kalau gitu ya, nanti saya sumpahin nggak dapet deh. Waduh, jangan gitu dong, Pak. Iya. Gimana? Sama juga di sana, nggak bisa kemana-mana, diem aja gitu ya? Iya, tetap. Karena di sini lagi second lockdown juga kan, jadi mau kemana-mana juga tutup. Paling hiburannya kalau keluar cuman ke taman. Gitu doang sih. Ya terus kalau sekolah udah selesai, terus kemudian ke taman juga nggak bisa, terus ngapain, Be? Sementara kan masih sambil apply kerja. Terus kadang kalau iseng-iseng ambil online course sih. Oh, bagus. Tapi memang semua kehidupan perkuliahan di sana kayak begitu ya? Memang semua nggak ada yang ke sekolah juga ya? Sekolah semua pada tutup sama juga ya? Iya, semua online sekarang. Cuman kalau exam doang. Exam doang paling datang. Exam. Oke. Exam nggak ada yang online ya, offline ya? Apa, Pak? Examnya offline. Kalau final exam, examnya? Exam lagi diusahakan kalau bisa online, yang second lockdown ini. Lagi masih dalam diskusi sih mereka. Waduh. Alasannya apa kenapa mesti offline? Kalau kemarin kan offline itu karena memang susah kan. Kalau online kan lebih susah ngontrolnya pasti. Terus ngubah sistem semua. Karena RWTH kan gede, berarti kan satu kampus semuanya harus kurang lebihnya mirip gitu kan. Nah, sekarang mereka lagi diskusi sih apakah mereka tetap offline atau mau jadi online gitu. Iya, memang persoalannya offline itu memang ini apa? Kita nggak bisa ngontrol tingkat percontekan antara selama mahasiswa itu kita nggak bisa kontrol gitu ya. Kebetulan saya sama Pak Adit lagi punya pengalaman ini. Kita punya kelas gede, 120 orang sih. Wah, lumayan. Nah itu kita bagi 13, jadi kita bagi 3 kelas, jadi masing-masing sekitar 40 anak, 40 siswa. Nah itu kelihatannya begitu soal itu disubmit, jebret gitu ya, mereka lewat WA group yang kita nggak bisa kontrol itu langsung membagi soalnya. Membagi soalnya, jadi nomor 1 dikerjain sama Bapak Aditya, apa Saudara Aditya, yang nomor 2 dikerjakan oleh Saudara Bowo, nomor 3 dikerjakan oleh Saudara VV. Nah, kalau kita kasih waktu 2 jam, itu 1 jam mereka udah ngerjain dengan berapi. Udah gitu sisanya 1 jam lagi itu didistribusin di antara grup. Oke. Nah itu yang kemudian berat buat kita gitu. Jadi kita juga lagi ngeset ini. Saya sama Pak Adit lagi ngeset gimana caranya supaya bisa tetap online. Karena memang kita nggak memungkinkan buat offline kan ya. Meskipun buat ujian juga kita nggak memungkinkan. Kita lagi ngeset gimana caranya supaya online ini tetap efektif gitu loh. Bisa mengukur kompetensi, bisa mengukur kapasitas dan kapabilitas si siswa gitu loh. Dan repotnya lagi kalau misalnya mereka nggak malu-malu gitu ya, benar-benar cuma copy paste, jadi 10 orang sama semua persis jawabannya gitu. Kalau salah semua, kalau jeblok semua gitu. Nah, itu yang lagi kita pikirin gitu. Sebel ngoreksinya ya, Pak Bo ya? Iya. Sebel ngoreksinya ya? Gimana Bu? Sebel ngoreksinya Bu, betul Bu. Iya. Kita ngoreksi semua kan, sama semua. Iya. Masalahnya ya itu yang lagi kita hadapin juga Bu. Jadi ya V ya. Jadi tapi gimana lagi, kita nggak bisa menghindari gitu karena kita lagi lockdown sekarang ini. Jadi ya kita mesti bisa berpikir gimana caranya supaya ini jangan terjadi gitu ya. Karena kita pengen tahu kapasitas dan kapabilitas si mahasiswa ini gitu. Jadi sangat sistematis gitu. Exam dia di Australia kan, sekarang di Sydney. Examnya dia itu ada yang online juga,
Tapi aku kurang tahu sih gimana caranya. Tapi dia tuh katanya bisa ketahuan kalau misalnya dia tuh nyontek. Jadi kayak ngelihat dari gerakan matanya gitu loh. Tapi aku kurang paham sih kayak pastinya mereka pakai apa untuk bisa ngedetect itu sih. Jadi cuman boleh ngelihat seputaran laptop dengan jarak matanya seberapa gitu-gitu kalau adekku cerita. Jadi wah susah juga kalau aku bilang kayak gitu kan. Ya enggak, saya pikir kalau kemudian kamu cerita ya, Fe, bahwa di Belanda juga, di Jerman juga kayak begitu. Sebenarnya ini adalah bukan kita bilang bahwa orang Indonesia brengsek, enggak. Saya pikir ini semua indikasi semua di seluruh dunia gitu ya. Kalau memang ada kesempatan, orang pasti akan menggunakan untuk begitu. Nggak lihat bangsanya, nggak lihat kulitnya, nggak lihat apanya gitu ya. Makanya di Jerman mungkin akhirnya offline. Nah itu yang saya lihat. Jadi ya memang itu yang terjadi gitu. Dan memang kalau kita dengar juga dari yang pendidikan yang lebih rendah levelnya, itu juga guru-guru SMP SMA juga bilang, nih murid-murid nilainya jadi bagus-bagus nih ya pas kita offline gitu, pas online gitu ya. Jadi rupanya pas ujian mungkin bapaknya yang bikinin jawabannya gitu. Mungkin saya bisa cerita sedikit Pak. Kita nggak tahu ya. Oke. Bu, silakan Bu. Ada masalah. Ya, Baik. ini ada pengalaman. Anak saya kan di UI. Jadi final exam di FKUI itu kemarin mereka pakai 2 kamera. Jadi dari depan sama dari belakang. Jadi harus ada 2 kamera yang memperlihatkan gerak-gerik mereka. Jadi kalau seperti itu kan kalau mereka chatting dengan handphone atau apa kan nggak akan bisa. Jadi mereka menggunakan 2 kamera memang. Dari depan sama dari belakang. Nah, sama anak saya, tapi anak saya kan pintar, tetap pintar juga. Jadi ditempelin lah di tempat yang blank spot itu ada kertas. Ya, tapi setidaknya itu adalah hasil kerja dia sendiri. Jadi dia tidak bekerja sama dengan yang lain. Itu adalah hasil rangkuman dia sendiri, kertas kecil-kecil gitu. Apa namanya Bu? Cheat apa namanya Bu? Cheat. Ya semacam itulah. Kalau di itu. Iya. Iya boleh juga kita coba. Tapi tetap aja Bu, kalau menurut saya sih kalau memang peluang itu ada, pasti dimanfaatin lah. Kalau depan belakang begini misalnya dia bikin sebelah kiri kan. Jadi dia pas kamera itu kelihatan tangan gitu. Kelihatan tangan, kamera yang dari belakang kan kelihatan di layar ada apa. Mereka melihat apa di masing-masing komputer, terus yang satu lagi dari depan. Jadi kelihatan mukanya juga. Gitu. Itu yang dilakukan oleh FKUI dari awal lockdown yang bulan Maret itu. Iya. Boleh kita coba nanti. Mungkin bisa Kalau di SGU, ya benar. Jadi kalau di SGU mungkin karena sekolah swasta, jadi kameranya mesti 4 kali Bu ya, bukan 2, 4 gitu. Utara, selatan, barat, timur gitu ya. Iya Bu, terima kasih idenya Bu, bagus juga tuh. Mantap Pak, mantap itu. Iya, pakai 2 kamera boleh juga tuh. Iya. Kalau project base masih susah ya Pak Bowo ya. Kenapa Bu? Pakai project base, jadi ujiannya tuh kayak offset gitu loh Pak, depan kamera ditanya gitu. Kebanyakan ya, soalnya itu Enggak, itu juga lagi salah satu dicoba di kelasnya Pak Adit ya, kalau nggak salah Pak Adit di kemarin di OR ya Pak Adit. Enggak, kita pakai video aja, project case study by video aja. Enggak. Mereka sudah bikin video ya? Video. Terus kita bisa lihat di YouTube gitu ya? Betul Pak. Ya artinya benar, artinya kita mesti kreatif lah menghadapi ini, soalnya benar-benar nggak bisa dihindari gitu ya. Jadi pandemi ini kan memaksa kita semua mesti di rumah, tinggal adu jago aja gitu antara maling sama raja maling gitu kira-kira. Iya. Oke, Fe, dunia kerja gimana Fe di sana? Habis belajar. Belum masuk Pak. Habis belajar sama Calvin tadi itu Pak. Oke. Calvin gimana Calvin? Jadi gampang cari kerja di sana atau? Calvin mekatronik itu mana loh? Mana pergi dia? Kak Calvin, ini dosen industrial engineering. Calvin ini alumni udah agak lama Pak. 2000 berapa Pak tadi tamatnya? Calvin? 2004. Tamatnya 2008. 2008 Pak, gitu. Tapi udah 10 tahun. Batch kelima nih. Batch kelima. Ya. Ya gimana Calvin cerita dunia kerja di sana? Sulit atau gimana? Enggak juga sih ya. Maksudnya sama lah di Indonesia.
Kesulitan nomor satu sih bahasa sih. Terus emang kayak jelas banget Jerman itu pokoknya yang penting hasil. Terus mau tiap hari pulang, lu denger nggak? Denger kan nih? Dengar. Loud and clear. Kedengeran jelas. Terus mau tiap hari pulang jam 12, asal kerjaannya beres sih nggak apa-apa. Gitu. Jadi Terus, result oriented gitu ya. Betul. Ya benar, Vin, setuju, Vin. Jangan takut lah ngomongnya lah. Kalau kita emang ngerti sih cuek aja. Ya emang ya makanya kayak ya sering debat juga kayak gitu. Itu kadang kalau nggak cocok juga sama bos juga debat aja terus. Soalnya yang enaknya adalah kalau misalkan emang, tapi juga fair juga kalau misalkan emang saya salah juga dia marah-marah gitu. Pernah sih emang ada satu kejadian awal-awal kerja itu kayak sempat kena marah gitu kan. Terus ngaku salah. Terus tapi setelah itu ya udah, setelah makan siang ya udah kita makan siang bareng. Gitu. Jadi profesionalnya tetap aja di situ gitu. Ya itu bedanya bule, memang bule nggak penendam. Kalau kita penendam. Nah, orang Indonesia itu ya. Dibawa terus. Terus karena kalau Jerman kan kalau ngomong kan saklek ya. Jadi ya kalau sakit hati nggak bisa dibawa. Mesti ya udah terima gitu ya udah, jangan dimasukin hati, emang karena gaya ngomongnya begitu gitu. Jadi ngomong saklek kita saklekin balik gitu. Iya Gitu ya. Ada kumpulannya itu, ada kumpulannya orang-orang pekerja Indonesia di Jerman. Pertanyaan bagus. Siapa dulu dong yang nanya, Vin? Ada sih. Tanya dulu dong siapa yang nanya, pasti bagus pertanyaannya. Nggak ada kayaknya. Kan Indonesia mau bikin ini ya, kartu apa ya, diaspora gitu. Terus ada perkumpulan, ada namanya IASI. Kalau nggak salah, Ikatan Alumni Sarjana Indonesia. Kayaknya ada deh yang kayak gitu-gitu. Tapi ya begitulah, namanya nggak aktif ya. ke KBRI atau KJRI cuma buat perpanjang paspor. Iya. Banyak orang Indonesia di Mune, Calvin. Banyak, tapi sekali lagi jarang ketemu. Tahu doang. Kadang kalau ngeliat ketemu di jalan, tahu nih ini orang Indonesia nih. Itu cuman ada beberapa juga, ada beberapa yang ketemuan juga di sini, ada yang anak ex-SGU juga ada. Tahu ini nggak Bu Tanika, yang si angkatannya Yosa tuh nggak? 3 tahun di bawah. Namanya siapa? Yosafat Murianto. Kayaknya pernah deh, Yosafat. Anak mekatronik tuh. Ya 2007, gitu. Kalau masuknya 2007 ke bawah 2007. Sih saya kan ngajar. Mungkin kalau ketemu ingat ya, kalau nama suka banyak kan, kalau ngajar 2 kelas, 3 kelas tuh di mekatronik kan. Ya. Iya benar ya. Nah, ya angkatannya dia lah, ada juga kan yang di sini, ada beberapa, ada 3. Pak Grun gitu. Katanya pernah ngomong sama Bu Mita, nanti kapan, waktu itu kan belum COVID tuh yang pertama kali saya ajak online semua tuh. Alumni yang lagi sekolah, lagi kerja, yang sudah menikah di Jerman. Pak Grun sebenarnya ngajakin reuni di SUS. Tapi kemudian kan COVID kan, jadi masih ditunda rencana itu. Oke. Jauh ya di SUS. Ya habis kemana ngumpulnya? Masa ngumpulnya di München? Dia kan demen kesini juga. Diinisiasi untuk bilang aja kalau ketemu Pak Gurun suruh ketemuan ini di Zoom aja gitu loh. Bisa benar Pak. Karena sekarang kan kadang-kadang kita nggak akan tahu sih sampai kapan ini gitu ya. Betul Pak. Dan kita nggak tahu juga apakah ini berhenti di gelombang kedua. Betul Pak. Apakah ada gelombang ketiga, gelombang keempat begitu ya. Jadi sebetulnya justru yang diperlukan sekarang sih kayaknya sih kalau buat saya sih adalah salah satu hiburannya buat ningkatin imun tuh adalah ketemu sesama kita gitu, apalagi di negara kayak di Jerman gitu ya.
Nah, karena medianya cuma pakai Zoom, ya itu yang harus pertama diusahakan barangkali untuk saling menguatkan terutama ya. Betul, Pak. Syukur-syukur akhirnya bisa ngobrol soal kerjaan segala macam gitu. Betul, Pak. Ya benar sih. Ya, Pak Guru tuh sekarang di mana sih? di SOS mestinya sih. Dia orang mana sih? Wah, saya nggak hafal detailnya, tapi Nggak masih aktif di tahu. sana. Tahu saya sih SOS dia memang. Dari SOS. Soalnya dulu kan ada yang katanya dia pernah kerja di Siemens bertahun-tahun kan, makanya dia bisa masukin orang tuh ke Siemens banyak banget. Udah pensiun kan Pak Grun lah, udah hampir 90. Iya, tapi koneksinya banyak waktu itu. Waktu dia datang, kan makanya semua orang kan masukinnya kan lewat diet semua kan, dia yang semua ya, maksudnya hampir sebagian besar dia yang masukin banyak lah. Dibantu, betul. Ya, kirain tuh karena Siemensnya kan Siemens Erlangen, saya kan masuk situ, gitu. Nah, kirain tuh dia deket-deket situ gitu, dari situ orang-orangnya. Oh. Ya nggak tahu, ya nanti deh ditanya kalau ada di. Iya, kita nggak ngerti. Saya nggak begitu sering komunikasi sama Pak Grun. Bumita biasanya. Hafal tuh kalau Bumita. Ini kayaknya berangkat kan ya hari ini ya? Biasa nih yang lagi internship. Oke. Itu tadi. Ada lagi yang mau bertanya? Adik-adik kelas? Si Pascal tuh biasa nanya, Niklas tuh nanya. Biasanya Niklas sering nanya nih sama Pascal. I have one question. Pascal, Niklas. Go ahead. It can be. Is it okay if I use English? Okay. Of course. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Good. It's for Kak Felita and Ko Calvin, if he's still there. I was wondering, what level of German did the two of you have before you go study or work in Germany? I'm just wondering. For me, my German level would be B1, but although in practical it's not really B1 because I never practiced it before in Indonesia. So I think the level of German is just a certificate. The more you practice, the more it's better for you to really practice it. I mean, that's all right. Okay. Thank you. Okay. Thank you, Niklas. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ini saya dapat pesan dari Kak Jessica, tolong isi attendance. Absennya diisi. Nanti dapat e-certificate. Nah, Pak Aditnya malah stuck tuh. Halo. Tadi juga gitu Udah? tuh. Ya, e-certificate nanti bisa buat SKPI, Pak Adit. Iya. Makanya Pak, saya udah bilang sama Pak Adit, makanya ganti komputer Pak Adit. Bukan masalah komputernya Pak, ini masalah jaringan sininya. Ya kalau jaringan pindahlah ke Menteng. Lagi hujan. Oke. Kalau nggak ada, udah mau jam 5, ya. Kita akhiri. Makasih Pak Bowo. Bu Tanika, terima kasih. Sama, Pak. Oh ya, foto bareng dulu katanya Bu Tanika. Bu Vita, Bu Ima, terima kasih banyak. Calvin juga. Kak Vivi, terima kasih. Vivi jaga kesehatan di sana. Jangan lupa prokesnya, protokol kesehatan dijaga di sana. Calvin juga, Vin. Protokol kesehatan dijaga, 5M jangan lupa. Biar sehat-sehat terus, biar kita bisa ketemu lagi. Ya. Nasya, kameranya hidupin. Tanya, Pascal, Dimas, Kak Jessica. Nah. Yang mau terus siapa? Jessica ya, Jess? Saya soalnya webcamnya ini kan, pakai virtual. Siapa?
Wih, Ya. ada Dimas. Nasya. Ya dah, kalau nggak. Nah, Kita lihat. ya udahlah. Ya, ada Nasya. Lagi berenang dia, Pak. Atlet pon lain, atlet pon. Oh, gitu. Oke. Nah, terima kasih Kak Des. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Pepe. Ibu. Sukses ya untuk Sukses semuanya. Kak Pepe. Ya. Semoga dapat Terima kerjaan. kasih. Calvin, sukses di sana. Yo, thank you. Thank you. Terus berkabar ya, Terima kasih. Pepe, Calvin, terus Ya, berkabar ya. siap-siap nanti jadi narasumber ya, Vin. Diundang nanti teman-teman mekatronika sama saya. Udah ceritanya udah habis. Kan Mekatronik sama Pak Erikson yang undang ntar. Oh iya. Oke. Terima Ya, kasih. ya Yo, udah. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat siang buat yang di Jerman.